Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang indah ini. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita memuji-muji Tuhan, memuliakan Dia lewat suara kita. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kristus dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Katakan lagi, kita lebih dari pemenang. Kita adalah lebih dari pemenang karena Yesus Allah kita yang telah mengalahkan segala kuasa maut. Untuk itulah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau masuk di dalam ibadah kita ini. Kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kita boleh hidup sampai pada saat ini. Untuk itu kita mau bersyukur dan bersyukur kepada Dia, Allah yang baik, yaitu Yesus Tuhan dan Raja kita. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Kita naikkan lagi pujian oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, sembah, ku sembah.
kita persatukan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita ini dengan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau berdoa. Kita mau mengundang hadirat Tuhan untuk memimpin ibadah kita ini, supaya Tuhan yang ada hadir melalui kuasa daripada Roh Kudus-Nya, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman percaya kita akan semakin kuat. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Lingkupiku, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan Engkau lingkupi kami umat yang Kau kasihi ini. Biar kami memiliki kekuatan untuk tetap datang kepada Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu naungiku, dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah, jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Ku tenang sebab Kau ada. Katakan lagi, ku tenang sebab Kau ada. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena satu kasih dan kebaikan-Mu kepada kami Bapa, melawat dan memelihara kami, menjagai kami dalam setiap saat, sampai pada saat pagi hari ini Tuhan, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, di mana Engkau ya Tuhan telah mempertemukan kami bersama umat-Mu
untuk memuji bahkan memuliakan nama yang Tuhan. Terlebih-lebih sebentar lagi kami akan mau diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, namun sebelum itu Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya hidup kami ke tangan pengasihan, supaya Engkau ada hadir ya Tuhan, memimpin setiap hati dan jiwa kami, memimpin setiap persekutuan kami ini Tuhan, sehingga kami rasakan lawatan penyertaan pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih bagimu Bapa, terima kasih bagimu Yesus. Bapa yang baik, kami mau serahkan Tuhan seluruh hati jiwa kami, supaya Engkau yang ada hadir ya Tuhan, memberkati kami setiap pelayan-pelayan Tuhan. Karena kami sadar dalam hidup kami ini kami memiliki sangat keterbatasan, namun kami percaya kepada Engkau. Jika Engkau ada hadir bersama dengan kami, maka kami rasakan sukacita yang mengalir dalam hidup kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu kepada kami pada hari ini. Biarlah pengurapan kuasa Tuhan turun atas hamba, sehingga hati jiwa kami benar-benar dibangunkan dan dikuatkan untuk kami boleh tetap setia datang kepada Tuhan, untuk memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih bagimu. Biarlah ke dalam tangan Tuhan kami mau serahkan seluruh acara ibadah kami. Hadirat dan kuasa Tuhan ada hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya dengan doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, maka ada hadirat Tuhan bersama dengan kita pada saat pagi hari ini. Kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bangkit dari segala kelemahan kita. Kita mau tetap datang kepada Tuhan supaya kita tetap akan dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus-Nya. Kita mau angkat lagi pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bagaikan tanah kering. Haleluya.
Tuhan yang daripada Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Kita naikkan kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Kita naikkan lagi pujian ini bagaikan tanah kering. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, pulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku, pulihkan, katakan lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku di hidupku, baiklah, kita rasakan berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Lewat segala usaha dan pekerjaan kita, Tuhan berkati kita. Untuk itulah kita boleh mau memberikan sebagian berkat itu, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Rasa syukur hormat kita kepada Dia. Namun sebelum kita mempersembahkan persembahan kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa
Kita naikkan lagi pujian ini, ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau, menerima korban syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tata Yesus. Ku terimalah, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kata Yesus. Ku terimalah, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Kembali kami Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Di pertengahan ibadah kami ini, kami boleh tetap rasakan Engkau ada hadir bersama dengan kami, memberkati kami Tuhan, memberikan ketenangan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Terpujilah Engkau Allah yang baik, terpujilah Engkau Yesus yang mengasihi kami, dan kami selalu bersyukur kepada Engkau betapa Engkau sangat mengasihi kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di mana Tuhan Engkau telah memberkati dalam setiap segala usaha pekerjaan kami. Kami terima berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebagian itu kami mau persembahkan kepada Tuhan. Kami bawa kepadamu ya Bapa persembahan kami ini. Untuk itu terimalah ya Tuhan. Biar kami Tuhan dapat memberikan dengan hati yang tulus untuk mempersembahkan kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah menghitung, Tuhan tidak pernah membandingkan apa yang kami terima daripada Engkau, namun Engkau melihat isi hati kami, dengan ketulusan hati kami yang memberikan kepada Tuhan. Biarlah Engkau terima ya Tuhan persembahan kami ini. Terima kasih bagimu Bapa yang baik. Dan kami tetap berharap berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat yang Kau berkati kami. Sehingga kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik kepada Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami Tuhan memohon kepada Engkau. Di mana hamba-Mu Bapak pendeta kami, pendeta G. Sirait MTH, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami pada hari ini. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang tidak luput dari segala kelemahan. Namun kami mau serahkan hamba-Mu kepada Engkau ya Tuhan,
supaya Engkau rapi hamba-Mu. Maka setiap tutur kata yang disampaikan buat kami pada hari ini, benar-benarlah itu Tuhan membangun iman percaya kami, sehingga kami boleh tetap kuat dan mampu di dalam menghadapi situasi yang pada saat ini terjadi. Kami percaya, iman percaya kami akan bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Biarlah tetap kami serahkan rangkaian ibadah ini ke tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu pada saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti lagi banding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Biarlah Tuhan membalaskan setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bukalah hati kita. Firman Tuhan akan datang melawat dan memberkati iman percaya kita, sehingga kita tetap boleh mampu hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Hambanya Bapak Pendeta kita, Pendeta Gesi Rait MTH, akan menyampaikan firman Tuhan dan sekaligus memimpin kita di dalam doa. Kita sambut dengan satu penyembahan kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
Puji Tuhan, Shalom buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kalau hari ini kami bisa ada di hadirat Tuhan, karena Tuhan memberikan hati yang rindu buat setiap kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami rindu untuk dipimpin oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami berdoa, baik hamba-Mu, baik seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan pesan firman Tuhan, biar Tuhan urapi setiap kami, Tuhan memberikan pengertian bagi kami, supaya apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerjalah Engkau di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan kali ini terambil dari Zakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Zakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku akan memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion, terhadap anak-anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu, sungguh mereka seperti permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya, teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, saya akan memberikan tema buat kita semua, kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah perjalanan dan kehidupan bangsa Israel, hal mengenai kehancuran, hal mengenai keterpurukan, hal mengenai keadaan-keadaan yang tidak baik seperti kematian dan penghukuman, biasanya terjadi itu karena terjadi kemerosotan secara rohani di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena kemerosotan rohani inilah, maka Tuhan mendatangkan hukuman atas bangsa Israel, sampai seperti yang kita baca di dalam kitab ini, terjadi yang namanya pembuangan. Bahkan sebelum pembuangan itu terjadi, Allah mengizinkan Yerusalem, tempat mereka beribadah, tempat tinggal mereka, kota Allah yang kudus itu justru dihancurkan oleh bangsa Babel. Nah, oleh sebab itu, setelah bangsa Israel ada di dalam titik terendah kehidupan mereka, begitu penderitaan secara mendalam terjadi di dalam kehidupan mereka, barulah mereka berseru-seru dan berdoa kepada Allah agar pemulihan itu bisa terjadi. Dan pemulihan itu menjadi tema perikop yang kita baca hari ini. Dan karena kasih Allah yang besar atas umatnya inilah, maka Allah kemudian mendengarkan doa mereka dan menjanjikan mengerjakan pemulihan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini pemulihan atas Israel
akan dapat terjadi itu karena ketika mereka melakukan apa yang menjadi peringatan Tuhan lewat tema ini, yaitu kembali kepada Allah. Di dalam ayat 12, saya akan membacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku akan memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Nah, kembalilah ke kota bentengmu, ini pasti berbicara tentang kota Yerusalem yang hancur. Tetapi sekaligus juga berbicara tentang kembali kepada Allah yang adalah kota benteng bagi umatnya. Kenapa saya berkata demikian? Nanti saya akan jelaskan di bagian poin. Nah, sebelumnya saya akan berkata di dalam banyak ayat Alkitab, Allah selalu diumpamakan sebagai kota benteng, sebagai tempat perlindungan, gunung batu. Saya akan membacakan satu ayat yang ditulis di dalam Mazmur pasal yang ke-94, ayat yang ke-22. Mazmur 94 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini jelas bahwa Allah Bapa adalah kota benteng bangsa Israel, kota benteng bagi kita. Dan ketika Allah berkata kembalilah ke kota benteng, sebenarnya Allah sedang berkata kepada kita semua agar kita kembali kepada Allah. Supaya apa? Pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, apa hal yang baik yang dikerjakan Allah bagi kita ketika kita mau kembali kepada Allah? Hal-hal apa yang Allah akan kerjakan buat kita semua ketika kita mau kembali kepada Allah? Saya akan membacakan ayat yang ke-12 sebagai poin yang pertama. Sekali lagi, firman Tuhan berkata demikian, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Yang pertama yang saya mau katakan buat kita semua, ketika saudara dan saya kembali kepada Allah untuk menjauhkan hukuman, tetapi Allah juga akan memberikan hal yang baik, yaitu apa? Hidup kita akan penuh dengan harapan yang baru. Ya, apa ini harapan yang baru? Saudara bisa membayangkan kehidupan sebagai orang buangan yang menjadi budak di tanah Babel. Sebagai seorang budak yang ada di dalam jajahannya Babel, pasti mereka berpikir tidak ada masa depan. Siapa yang mau peduli dengan kehidupan mereka? Terlebih Allah berjanji untuk sekian puluh tahun atau 70 tahun mereka harus ada di dalam penantian yang panjang, agar kemudian Allah akan mengeluarkan mereka dari pembuangan Babel. Sebagian orang sudah banyak yang mengakhiri kehidupannya di sana. Tetapi buat orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Nabi Zakaria pada waktu itu, mereka dijanjikan Allah akan mempunyai kehidupan yang baru, yang penuh dengan harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada sebuah pertanyaan hari ini, apa harapan saudara? Apa harapan kita semua? Saya percaya semua harapan itu bisa terjadi karena memang diberikan Allah. Tetapi ada satu alasan kenapa Allah memberikan harapan itu bagi kita. Karena kita mau kembali kepada Allah yang sudah memanggil seluruh kehidupan kita. Nah, pada akhirnya saya harus berkata hal ini buat kita semua. Mungkin hari-hari ini ada orang yang jauh dari Allah, tapi dekat dengan dosa. Ada orang yang jauh dari hadirat Tuhan, tetapi begitu dekat dengan hal duniawi. Hari ini lewat firman Tuhan, ada seruan untuk mengajak Bapak Ibu Saudara, kembalilah kepada Allah. Supaya Bapak Ibu Saudara melangkah dengan pasti harapan-harapan yang baru Tuhan janjikan buat kita semua. Yang kedua, ketika kita kembali kepada Allah, hal baik apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita semua. Saya akan lanjutkan pembacaan kita kembali dari ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat.
Yang kedua, hal yang baik yang Allah kerjakan bagi orang yang mau kembali kepada Allah adalah akan mendapatkan proteksi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata benteng ya dalam bahasa aslinya berasal dari istilah kata bitsaron ya. Nah, bitsaron memiliki pengertian tidak dapat tertembus dan tidak memiliki akses atau cara untuk menembus. Itu benteng. Makanya tadi saya katakan, benteng di sini itu maksudnya Allah sebagai kota benteng. Nah, saudara bayangkan, bangsa Israel kembali kepada kota bentengnya, yaitu Allah. Allah adalah Allah yang tidak akan bisa tertembus oleh apapun. Sehingga orang yang tinggal di dalam Allah, yang tinggal di dalam kota benteng itu, tidak akan pernah mengalami yang namanya kehancuran. Mereka benar-benar terproteksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengenal seorang anak Tuhan yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Saya nggak perlu sebutkan perusahaan apa. Tapi dia termasuk orang yang mempunyai jabatan tinggi di perusahaan telekomunikasi ini. Nah, satu kali saya bertemu dengan anak Tuhan ini di Makassar, lalu dia cerita panjang lebar mengenai Pentagon. Saudara, dia bercerita begini, Pentagon itu di atas tanah, bangunannya hanya sekian tingkat. Tetapi di bawah tanah, bangunannya itu bertingkat-tingkat ke bawah. Nah, satu yang benar-benar jadi moto di sana adalah maksimum security, ya, penjagaan maksimal. Bahkan di sana ada sebuah slogan, gak mungkin tertembus. Tetapi faktanya bahwa Pentagon pernah jadi sasaran terorisme. Ya, saya mau bilang gini, ternyata yang benar-benar dianggap paling kuat dan kokoh pun itu tertembus. Pelajaran apa yang saya mau berikan buat Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus Allah kita adalah kota benteng bagi kita. Hanya tinggal di dalam Dialah, maka kehidupan Bapak Ibu Saudara boleh aman. Saudara akan terlindungi, karena Dia adalah perisai bagi kehidupan kita. Terlebih dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Di mana ancaman sakit penyakit begitu dekat dengan kehidupan kita. Karena kita terlibat dengan banyak aktivitas dan pekerjaan yang kita tidak bisa bayangkan di luar sana. Bisa saja kita dengan mudah terpapar dengan yang hari-hari ini kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi saya mau bilang begini, hanya satu tempat di mana saudara bisa terlindungi dengan baik, yaitu di dalam Allah sendiri. Allah adalah kota benteng kita. Untuk itu hari-hari ini Tuhan mengajak buat kita semua, mari kita kembali ke kota benteng itu. Kalau saudara merasa jauh dari Tuhan, saudara merasa jauh dari cover itu, saudara merasa jauh dari perlindungan Tuhan, masuklah ke dalam kota Tuhan, di dalam Allah sendiri, supaya seluruh kehidupan saudara terproteksi. Bukan sekedar masalah kesehatan, mungkin dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang bisa mencelakakan kehidupan kita. Kita hanya bisa tinggal aman di dalam kota benteng, yaitu di dalam Allah. Yang ketiga, yang terakhir yang saya mau bagikan buat kita semua. Hal baik apa yang Allah kerjakan bagi semua orang-orang percaya yang mau kembali kepada Allah. Saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-12 sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Yang ketiga, hal baik apa yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan. Allah akan memberikan yang namanya pergantian. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang berkeluh kesah hari-hari ini. Ada begitu banyak hal yang mereka miliki, hal yang mereka dapat. Sekian waktu yang lamanya mereka bekerja berusaha. Hilang di bulan-bulan ini. Karena apa? Karena pandemi. Ada banyak orang yang sekarang tidak mempunyai pemasukan, tetapi harus lebih banyak mengeluarkan
untuk melanjutkan satu kehidupan di masa yang sulit. Mungkin itu adalah hal-hal yang hilang dari kehidupan kita hari-hari ini. Berkat-berkat yang saudara simpan sekian waktu. Tetapi kalau saudara percaya, ketika saudara memutuskan untuk kembali kepada Allah, menjalani hidup yang lebih baik dengan komitmen saudara, seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahwa penyebab utama kehancuran, malapetaka, bahkan hal-hal yang bersifat penghukuman dan kematian di masa padang gurun, di masa perjalanan kehidupan bangsa Israel, itu disebabkan oleh akar persoalan yang disebutkan kemerosotan rohani. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara merosot secara rohani, mari kembali kepada Tuhan. Karena hanya dengan cara Bapak Ibu Saudara kembali kepada Tuhan, maka semua berkat-berkat yang hilang selama ini dari kehidupan saudara, Tuhan bisa kembalikan lewat pergantian. Tuhan bisa memberikan dengan berkat-berkat yang baru. Seperti yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Kalau saya membaca keseluruhan teks ini, bukan cuma berkat secara rohani, tetapi Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Memakai kita dengan cara yang luar biasa. Bahkan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang terbaik. Dan yang luar biasa, saya akan membacakan buat kita. Pergantian yang Tuhan kerjakan, itu di dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Ayat 17. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pasti karena gandum dan anak darah karena anggur. Dari dua ayat ini saya akan mau terjemahkan begini. Dari ayat 16, keadaan mereka yang hina sebelumnya ada di dalam status perbudakan. Kemudian dirubahkan Allah, mereka menikmati yang disebutkan sebagai kemuliaan. Ya. Kehidupan yang berkilau seperti permata-permata mahkota. Yang kedua, di dalam ayat 17, sebelumnya mereka budak. Keturunan mereka nggak tahu mau jadi apa kemudian hari dalam pemikiran mereka pada waktu ada di Babel. Tapi di ayat 17 setelah mereka kembali ke kota benteng kepada Allah, kemudian keturunannya akan bertumbuh kembang dengan cara yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini, yang mendengar, menyaksikan video ini. Saudara sebagai pribadi, suami, istri, keluarga, saudara mempunyai harapan yang besar buat anak-anak saudara, tumbuh kembang anak-anak saudara menjadi orang-orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Untuk itu, kalau ada alasan Tuhan mengerjakan itu bagi kita semua, bagi anak-anak kita, itu karena kita mau memutuskan kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini, saudara mungkin sudah tawar hati, ada di dalam titik terendah kehidupan saudara, saudara sudah tidak mempunyai semangat dan gairah, saya mengajak kita semua, mari datang kepada Tuhan. Berikan semangatmu, berikan tubuh, jiwa, dan rohmu. Muliakan Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Maka Tuhan akan mengembalikan, memberikan semua hal-hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan berdoa dan sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu akan pemulihan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan memikirkan terlebih pemulihan itu melebihi daripada kerinduan saudara kepada Tuhan. Itu artinya hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, utamakanlah merindukan Tuhan. Utamakanlah kehidupan saudara kembali. Jauh melebihi dari kerinduan Bapak Ibu Saudara mendapatkan sebuah pemulihan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Mari kita semua dengan hati yang rindu datang kepada Tuhan. Kita tinggikan namanya, kita puji Dia, dan kita mohon supaya Tuhan menurunkan kuasanya, menumpangkan tangannya, memberkati seluruh kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus,
Yesus. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama kita mengatakan, seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih lagi panggil nama Yesus. Kau Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih lagi katakan, Yesus, 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 Yesus. Mari dengan keintiman kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dan biarkan Tuhan membebaskan seluruh kehidupan. Karena kau kembali kepada Allah, biar janji pemulihan itu terjadi atas seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi serukan, Yesus, oh Yesus, kami kembali kepadamu ya Allah. Kami datang di hadapanmu, kami menyembah Kau di hadirat-Mu. Kau pembebas seluruh kehidupan kami, Kau penolong kami. Nyatalah kuasa-Mu bagi kami. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kami datang di hadapan-Mu ya Aba. Kami merendahkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami dengan semua dosa-dosa kami, dengan semua keterbatasan kami, kesalahan kami di hadapan-Mu. Hari ini kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Allah penebus seluruh kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan.
supaya setiap kami anak-anak-Mu terlepas dari penghukuman, terlepas dari keterpurukan, terlepas dari semua hal-hal yang tidak baik. Tetapi sebaliknya Tuhan, kami akan melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Hidup yang penuh harapan, hidup yang terlindungi, hidup yang terproteksi. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu yang mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menumbuhkan hal-hal yang baik bagi seluruh kehidupan kami, yaitu kami akan mengalami pergantian-pergantian. Semua yang hilang dari kehidupan kami percaya Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat, khususnya di masa-masa yang sukar ini. Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu, biar kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, menolong seluruh kehidupan kami. Karya-Mu, kuasa-Mu menolong kami ya Aba. Bahkan dalam semua keadaan-keadaan kami yang begitu menghimpit kami Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kami dan membebaskan seluruh kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, kami semua akan dikuatkan. Kami memiliki harapan yang baru berjalan bersama Tuhan. Kami akan hidup di dalam janji-janji Tuhan yang kami percaya akan terjadi atas seluruh kehidupan kami. Diberkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka yang tidak dapat beribadah karena faktor sakit penyakit, karena faktor usia mereka, karena hal-hal yang lain, kami berdoa ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dikuatkan, dihiburkan. Bahkan berkat Tuhan yang melimpah-limpah Tuhan nyatakan buat seluruh umat. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Berkati kami semua, berkati kami ya Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita akan mau bersalam-salaman. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati.
Terpujilah Tuhan kita Allah yang baik, mulai siang hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat siang bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.